putra janda di Nain yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Inilah pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kisah ini terjadi setelah Yesus meninggalkan Kapernaum, yaitu tempat tinggalnya, untuk menuju kota Nain. Sebuah kota bertembok yang berjarak sekitar 30 hingga 40 km jauhnya. Arti nama kota Nain tersebut adalah menyenangkan. Tapi itu bukanlah suatu tempat yang menyenangkan pada hari Yesus datang ke sana. Karena, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 7 ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Sebenarnya, tabib Lukas jarang membahas tentang keadaan emosional Yesus. Tapi dalam ayat ini, Lukas menunjukkan sisi emosional Yesus dengan menuliskan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata yang diterjemahkan belas kasihan di sini berasal dari istilah Yunani yang merujuk pada isi perut atau usus. Dengan kata lain, isi perut atau usus Yesus melilit atau memilin ketika melihat kesedihan janda itu. Nuansa istilah melilit atau belas kasihan memenuhi hati Yesus bersifat aktif. Dan dalam bahasa Inggris, istilah kata belas kasihan ini adalah mercy. Mengutip dari sebuah buku menuliskan seperti ini. Ia yang berdiri di samping ibu yang berduka di pintu gerbang Nain, memperhatikan tiap-tiap orang yang berduka dekat usungan itu. Hatinya menjamah kesusahan kita dengan simpati. Hatinya yang penuh kasih dan kasihan adalah hati kelemah lembutan yang tiada berubah. Firman-Nya yang memanggil orang mati supaya hidup kembali, tidak kurang kesanggupannya sekarang daripada waktu dikatakan kepada orang muda di Nain itu. Yesus mendekati usungan jenazah dan menyentuhnya. Tindakan ini telah membuat Yesus najis menurut hukum upacara. Dan kemudian ia mencoba menenangkan ibu yang berduka itu dan berkata, "Jangan menangis," seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 7 ayat 13. Dalam momen peristiwa ini, terdapat 3 peristiwa aneh dan dianggap melanggar peraturan orang-orang Farisi saat itu, yaitu yang pertama, yaitu kenajisan karena menyentuh mayat. Karena hal itu telah melanggar ketentuan hukum upacara bagi orang Farisi. Tetapi hal itu tidak masalah bagi Yesus. Yang kedua, bahkan Yesus melakukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Karena Yesus berbicara kepada mayat itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Lukas 7 ayat 14. Yang ketiga, mayat itu kemudian duduk dan mulai berkata-kata. Dan lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tertulis dalam Lukas 7 ayat 15. Kembali mengutip dari sebuah buku menuliskan seperti ini. Yesus telah mengubah duka ibu itu menjadi kesukaan, tatkala ia mengembalikan anaknya kepada perempuan itu. Namun demikian, orang muda itu telah dipanggil untuk hidup di dunia ini, merasakan derita menanggung duka, mara bahaya, dan sekali lagi melalui kuasa maut. Tetapi Yesus menghibur duka kita atas kematian dengan berita pengharapan yang tiada taranya. "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tertulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 18, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Jadi kisah putra janda di Nain yang mati namun dihidupkan kembali oleh Yesus itu adalah dapat mengingatkan kita bahwa setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali. Setan tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Tuhan berkata kepada semua orang yang mati di dalam dosa, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Tertulis dalam Efesus 5 ayat 14.